Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Mira dan Bu Roza, percakapan kita hari ini yaitu melakukan praktek coaching dengan menggunakan alutsista. Perkenalkan, nama saya Vivi Gusmanti, CPP Angkatan 6 dari TK Ananda. Saya berperan sebagai observer. Perkenalkan, saya Mira Kurnia dari TK Indah Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya berperan sebagai coach. Saya Roza Hamfita, CGP Angkatan 6 Kota Payakumbuh. Saya berperan sebagai coach. Bu Mira dan Bu Ojang, sekarang kita akan melakukan coaching. Apakah sudah siap Bu Mira sama Bu Roza? Insya Allah siap Bu Vivi. Silakan Bu Mira. Baik, terima kasih Bu Vivi. Assalamualaikum Bu Roza. Waalaikumsalam Bu Mira. Udah lama nunggu ya Bu Roza? Enggak juga Bu, ini sambil nungguin anak-anak yang terlambat dijemput sama orang tua aja Bu. Maaf nih Bu Roza, agak telat dikit nih. Soalnya tadi ada wali murid juga yang datang nih Bu Roza, menanyakan perkembangan anaknya. Oh iya, kayaknya ada yang mau dibicarakan ya Bu Roza? Iya nih Bu, sebenarnya bukan masalah yang urgent juga sih, tapi saya butuh bantuan nih Bu. Bagaimana pelaksanaan program taktis di sekolah kita ini Bu? Oke sih. Bu Roza, semoga kita bisa mencerahkan dan menambah semangat ya Bu. Nah Bu Roza, dari pembicaraan kita nanti apa yang ingin Bu Roza dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide-ide dan cara-cara yang tepat untuk pelaksanaan program taktis kita ini Bu. Rasanya selama ini program taktis di sekolah kita kok biasa-biasa aja, dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Saya agak kurang semangat Bu ketika menyimak anak-anak murojaah. Bu Roza, jadi Bu Roza ingin mendapatkan cara yang tepat untuk pelaksanaan program tahfiznya karena sekarang merasa kurang bersemangat dalam menyimak anak-anak saat murojaah. Baik Bu Roza, bisa gambarkan seperti apa cara-cara yang tepat yang Ibu maksudkan? Begini loh Bu Mira, kita kan udah jalanin program tahfiz ini dari tahun ke tahun, tapi kok yang rasanya sekarang beda Bu. Anak-anak kayak kurang bersemangat gitu. Maksud Bu Roza kurang bersemangatnya seperti apa? Ya, kayak biasa Bu, kita bacakan ayat dan anak-anak mengulangi. Itu kurang semangat anak-anaknya. Suaranya sering pelan, bahkan sering banyak yang diam. Seperti itu Bu, kurang fokus itu Bu. Kalau menurut Bu Roza, kira-kira apa penyebab anak yang kurang bersemangat ini? Apa karena pengaruh HP ya Bu? Kalau beberapa tahun yang lalu anak-anak agak sesulit ini untuk menghafal ayat-ayatnya Bu. Jadi Bu Roza merasa ada perbedaan ya Bu. Menurut Bu Roza ada perbedaan ya Bu anak yang sekarang dengan anak yang beberapa tahun yang lalu. Iya. Terus apa usaha yang selama ini telah Ibu lakukan? Saya sudah berusaha untuk membuat anak-anak ini bersemangat Bu dengan cara melakukan SDK dulu sebelum memulai kegiatan. Namun anak-anak tersebut belum bersemangat juga Bu. Nah kalau kurang bersemangatnya dilihat dari mana? Ya kayak suara anak-anak ini terasa pelan sekali ketika mengulang dan gak semua anak yang ikut. Mereka bahkan banyak yang diam Bu, gitu kayak pasif gitu. Oke. Tadi Bu Roza bilang menggunakan cara yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya Bu Roza, tetapi sudah berusaha menciptakan ide baru seperti ice breaking. Kata begitu Bu Roza, tetapi mengapa Ibu masih menggunakan cara yang sama dengan tahun sebelumnya Bu Roza? Kalau sebelumnya program taktis ini anak-anak bersemangat dan semuanya ikut Bu. Nah, apa selama ini kegiatan yang berhasil menurut Bu Roza dan kenapa dikatakan berhasil? Kegiatan ini Bu,
ada kegiatan lomba antar kelas, Bu. Selama ini lomba ini sangat menarik bagi anak-anak dan juga rekan guru. Guru dan anak kan bersemangat kalau adanya lomba. Pokoknya mereka pasti ingin yang terbaik kalau adanya lomba ya, Bu. Dengan adanya lomba tersebut, anak-anak akan terpicu untuk menghafal. Mau nggak mau mereka akan menjadi yang terbaik seperti itu. Menurut Bu Roza, kegiatan ini bisa dilakukan lagi nggak? Kan seru tuh, bisa bikin anak semangat. Iya ya, Bu ya. Saya akan lakukan lagi kegiatan ini, Bu, supaya anak-anak tetap semangat. Oke Bu Roza, sejauh ini apa pencerahan yang sudah Ibu dapatkan? Saya nggak perlu cari ide baru lagi untuk pelaksanaan program ini. Saya tinggal jalankan sesuai dengan perkembangan anak zaman sekarang juga. Baik, nah sekarang apa rencana Bu Roza? Saya akan cari satu ide kegiatan baru seperti mendatangkan guru tahfiz khusus ya, Bu, dan pelaksanaan tahfiz ini tidak di kelas lagi. Saya akan ajak ke alam, keluar ruangan yang mungkin itu akan membuat anak-anak lebih nyaman, Bu. Nah, kalau menurut Bu Roza, apakah kegiatan ini bisa dilakukan sendiri atau membutuhkan rekan yang membantu Bu Roza? Iya, ada, Bu. Saya akan ajak semua wali kelas untuk melakukan kegiatan ini supaya ada semangat dari setiap kelas ini. Luar biasa Bu Roza. Sekarang target selesainya kapan kira-kira menurut Bu Roza nih? Saya rasa 2 minggu cukup ya, Bu. Baiklah, kalau begitu apa komitmen Bu Roza terhadap rencana, harapan dan usaha yang sudah Bu Roza lakukan ini? Saya akan terus berusaha membuat semangat anak-anak lagi dengan mengajak semua wali kelas untuk mengadakan perlombaan ini, untuk melakukan hal-hal yang sama ini. Nah, programnya kan sama ya, Bu, tapi saya akan mengajak wali kelasnya supaya bersemangat. Wah, luar biasa sekali Bu Roza. Dengan komitmennya Bu Roza, semoga usaha dan rencana Bu Roza kedepannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu Roza ya. Ya, amin. Amin. Terima kasih banyak, Bu Mira. Sama-sama Bu Roza. Oh iya, untuk sesi yang terakhir ini apa kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini menurut Bu Roza? Menurut saya akan melanjutkan usaha saya yang sudah berhasil dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, dan saya akan menjalankan lagi dengan bersemangat. Kemudian saya akan mengajak semua wali kelas untuk melakukan program ini bersama-sama. Oke, luar biasa sekali ya Bu Roza. Kira-kira masih ada nggak Bu Roza yang mau kita bicarakan pada hari ini? Saya kira cukup untuk hari ini, Bu Mira. Terima kasih banyak sekali Bu Mira sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Roza. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya Bu Roza. Baik, Bu Mira, terima kasih banyak. Bu Mira, Sama-sama. terima kasih. Sama-sama Bu Roza. Baiklah Bu Mira sama Bu Roza, saya sudah mengobserver coaching yang sudah Bu Mira lakukan dengan Bu Roza. Di sini sangat luar biasa ya, sudah bisa mencarikan solusi buat Bu Roza dengan permasalahannya itu. Nah, Bu Mira juga sudah berperan sebagai coach sebagaimana mestinya, yaitu Bu Mira sudah menyampaikan apa tujuan dari coaching hari ini. Itu menurut saya itu tujuan disampaikan oleh coachingnya sangat jelas, dan yaitu Bu Roza sebagai coach ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang pelaksanaan program tahfiz di sekolah. Terus saya sudah observer itu di Bu Mira sudah menggali tentang identifikasi permasalahan coach, yaitu program tahfiz masih dilakukan dengan cara yang masih sama dari tahun kemarin dengan tahun sekarang sama juga. Selanjutnya rencana aksi di sini coach Bu Mira sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga menggali
kompetensi Poci untuk mencari solusi dari permasalahannya, yaitu menetapkan tahfiz, terus membuat pembelajaran di luar kelas biar meningkatkan suasana, terus melibatkan orang tua. Selanjutnya di tanggung jawab ini juga sudah dilakukan juga, yaitu sudah di sini Bu Roza menargetkan dia 2 minggu akan melaksanakan ini, terus melanjutkan usaha dan akan melakukan kegiatannya itu masih melakukan usaha seperti tahun-tahun kemarin. Begitu ya Bu Roza ya. Baiklah, saya rasa coaching hari ini sudah cukup dan tidak ada lagi permasalahan yang tadi disampaikan Bu Roza. Kita akhiri saja percakapan kita hari ini Bu Mira dan Bu Roza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi bersama Bu Vivi dengan Bu Roza pada hari ini, yaitu pada praktek coaching kita pada hari ini ya Bu Vivi dan Bu Roza ya. Tapi sebelumnya mari kita perkenalkan diri kita dulu. Saya Mira Kurnia SPD dari TK Indah Jelita, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya di sini berperan sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Gusmanti, IDP Angkatan 6 dari TK Ananda. Saya berperan sebagai coach. Saya Roza Hamfita, CPP Angkatan 6 Kota Payakumbuh, berperan sebagai coach. Baiklah Bu Vivi dengan Bu Roza, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan yaitu praktek coaching pada hari ini dengan menggunakan alur tirta, yaitu yang mana langkah-langkah dari tirta ini yaitu ada tujuan, terus lagi identifikasi dan rencana aksi, kemudian tanggung jawab atau komitmen. Di sini Bu Vivi akan meng-coaching Bu Roza. Bu Vivi berperan sebagai coach dan Bu Roza berperan sebagai coach ya Bu Roza ya. Dan saya sendiri akan berperan sebagai observer. Di sini saya akan mengamati percakapan antara Bu Vivi dengan Bu Roza nanti dan akan mencatat semua pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan langkah-langkah tirta yang sudah kita pelajari pada PGP Angkatan 6 ini. Ya Bu Vivi dan Bu Roza, apakah bisa kita mulai Bu Vivi dan Bu Roza? Oke, silakan Bu Vivi dan Bu Roza. Terima kasih Bu Mira. Sama-sama. Bu Vivi, begini loh Bu, apakah Ibu punya waktu sebentar? Insya Allah. Karena ada yang ingin saya ceritakan sedikit tentang hal-hal yang saya alami akhir-akhir ini di kelas saya dalam proses pembelajaran. Baiklah Bu Roza, apa yang mau Ibu Roza ceritakan pada hari ini? Begini loh Bu, akhir-akhir ini saya merasa di kelas saya murid-murid saya itu kurang antusias dan kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran. Bahkan sekarang lebih banyak murid-murid itu yang kurang mandiri dalam mengerjakan tugasnya, sering meminta bantuan kepada guru. Begitu Bu Vivi. Jadi menurut Bu Roza, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan adanya pencerahan dan ide-ide atau solusi untuk menghadapi permasalahan saya ini Bu. Menurut Bu Roza, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau saya pikir mungkin penyebab kurangnya antusias dan semangat murid saya itu karena saya rasa pembelajaran saya agak monoton ya Bu. Saya sering berceramah tanpa menggali dari murid-murid saya hanya menggunakan metode ceramah dan itu pastinya penonton dan memang saya rasa itu akan membosankan untuk murid-murid saya. Kalau begitu, kira-kira apa yang dapat membuat murid-murid Ibu Roza antusias dalam pembelajaran Ibu? Saya rasa murid saya pasti menginginkan sesuatu yang pembelajaran yang asik dan menyenangkan, yang membuat mereka tidak bosan dalam belajar dan menerima ilmu dari saya. Wah, saya sependapat dengan Bu Roza. Lalu menurut pendapat Bu Roza,
apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Roza antusias dalam pembelajaran Bu Roza? Yang pastinya menurut saya itu pembelajaran tersebut harus berpusat kepada mereka, yang berpusat kepada murid, dan saya meminta murid saya untuk lebih aktif lagi, kemudian mengadakan ice breaking yang pastinya akan mengasihkan untuk murid-murid saya. Lalu Ibu kalau boleh tahu Bu Roza menggunakan sumber belajar apa di kelas? Kalau untuk sumber belajar saya mungkin akan menggunakan YouTube yang pertama, dan yang kemudian yang lebih menyenangkan itu sekarang dari menggunakan TikTok ya Bu. Adakah sumber belajar lain selain yang Bu Roza sebutkan tadi? Kalau untuk yang pembelajarannya lainnya mungkin saya akan mengajak mereka langsung untuk adanya kegiatan berkunjung atau dampak wisata nantinya. Nah, betul sekali Bu Roza. Saya yakin sekali Bu Roza bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti yang pastinya akan membuat murid-murid Bu Roza antusias dalam pembelajaran Bu Roza. Jadi sekarang kira-kira apa nih rencana Bu Roza untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang lebih kekinian ya seperti YouTube. Kemudian saya akan memperlihatkan berbagai video-video yang pastinya akan sangat menarik untuk anak-anak. Dan apalagi ya Bu, mungkin dalam bentuk mereka langsung berperan, kemudian saya rekam juga, saya akan upload ke YouTube ataupun TikTok, yang ketika tontonan ini akan dilihat juga oleh orang tua mereka, saya rasa itu akan membuat mereka lebih bersemangat. Dan saya berharap juga dengan kegiatan seperti ini akan terjadi kolaborasi antara guru dan orang tua. Seperti itu rencana saya. Bagus sekali Bu Roza. Kira-kira ada lagi yang bisa Bu Roza lakukan? Kalau untuk saat ini saya rasa di permulaan itu dulu yang akan saya lakukan Bu. Oke, baiklah Bu Roza. Apa komitmen Bu Roza terhadap rencana Bu Roza ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada anak, dan juga membuat lingkungan belajar yang nyaman yang pastinya akan mengasihkan untuk mereka, serta saya akan mengeksplorasi materi-materi terbaru dan juga akan melakukan pembelajaran yang melaksanakan yang mereka belajar saat ini, dan juga pastinya akan mengadakan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat sesuai dengan tema yang kita Wah, bagus sekali Bu Roza. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai apa yang Bu Roza harapkan. Rencana kapan ini Bu Roza mau lakukan? Kalau untuk melakukannya saya butuh waktu sekitar 1 minggu, saya rasa cukup Bu. Berarti Bu Roza cukup ya waktu sebelumnya. Baiklah Roza, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Nanti setelah saya 1 minggu ini saya akan menghubungi Ibu lagi, saya akan ceritakan progresnya bagaimana, dan saya rasa saya akan berhasil dalam rencana saya ini. Baiklah Bu Roza, saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu Roza. Iya. Terima kasih Bu Vivi sudah mendengarkan cerita saya hari ini, dan alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa hari ini. Terima kasih Bu Vivi. Sama-sama Bu Roza. Dan Bu Roza percakapannya sangat luar biasa sekali pada hari ini. Coach dan coachingnya sangat luar biasa dua-duanya. Alhamdulillah, masya Allah ya. Baiklah, di sini saya sebagai observer, saya sudah mencatat tentang percakapan-percakapan dengan alur-alur ceritanya di sini, yaitu di sini kalau saya melihat tujuan itu menyampaikan tujuan dari coaching
menurut saya tujuan yang disampaikan oleh Koci sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid ya Bu Roza dalam pembelajaran. Ya, Dan untuk identifikasi pun di sini coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci menyadari bahwa pembelajaran dilakukan harus mengasihkan dan dengan banyak sumber belajar serta dengan kegiatan-kegiatan yang diberikan berpusat kepada murid. Selanjutnya itu untuk rencana aksinya di sini juga sudah terlihat, yaitu coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Koci merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan baik tentang antusiasme murid-murid dalam pembelajaran. Dan untuk tanggung jawabnya pun di sini coach sudah menanyakan tentang komitmen. Saya lihat di sini ya terhadap rencana yang diambil oleh Koci. Dan ternyata membuat Koci menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Mungkin itu yang saya amati dari percakapan Bu Vivi dengan Bu Roza tadi. Bu Vivi sebagai coachnya dan Bu Roza sebagai coachnya di sini. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin Bu Vivi dan Bu Roza. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju.